Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Silakan dipimpin doa bijak. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Terima kasih bijak. Ada absensi, silakan kalian absen dulu ya. Biasa ditulis nama sama tanda tangan. Ada Nur Damar. Nur Damar. Ya, Bu. Nur Damar, minggu lalu kita belajar apa, Nak? Tentang apa tuh? Object linking dan embedded, Bu. Iya, betul. Nabila. Dengar Ibu? Iya. Nabila udah baca modulnya? Sudah, Bu. Oke, sudah coba-coba dipraktekin? Sudah. Oke, alhamdulillah. Muncul nggak? Muncul ya? Iya. Jadi kalau misalkan kita kan suka ada lomba tuh. Nah, di sini yang anak-anak OSIS biasa nih kalau ada lomba kan kalian jadi panitia. Nah, terus biasanya suka ada pemenangnya. Nah, biasa pemenang-pemenangnya itu kan dia dapat sertifikat atau dapat piagam atau apalah istilahnya gitu ya. Nah, kalau misalkan dapat sertifikat atau piagam pasti kan ada tertera namanya gitu kan. Nah, untuk nama juaranya kan nggak cuma satu gitu kan, ada beberapa juara gitu kan. Nah, biar namanya ini bisa kalian gunakan dengan otomatis, nah nanti akan Ibu ajarkan dengan menggunakan materi yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Jadi kalian nggak boleh lagi nih sekarang nulisnya dengan menggunakan manual. Sudah muncul Nak PPT-nya? Sudah muncul? Sudah, Bu. Jadi kita masih membahas tentang integrasi aplikasi Office. Nah, masih sama ya, kita masih berkesinambungan sama materi minggu lalu. Kalau minggu lalu itu kita integrasi aplikasi Office-nya masih sama, yaitu Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Untuk minggu ini kita juga masih sama dengan menggunakan Microsoft Excel dan Word, tapi fasilitas yang akan kita gunakan pada hari ini adalah fasilitas disebutnya adalah mail merge, gitu ya. Mail merge adalah suatu fasilitas di dalam Microsoft Word yang digunakan untuk membuat surat secara massal yang template-nya sama, namun tujuan penerimanya berbeda-beda. Contoh mail merge ini adalah membuat surat undangan maupun amplopnya. Iya, betul. Jadi contohnya kayak misalkan tadi yang sertifikat gitu ya. Jadi mail merge ini nanti akan kita gunakan ya, untuk membuat ini nih fasilitas yang ada di Microsoft Word gitu ya. Dengan template-nya cuma satu gitu ya. Jadi formatnya cuma satu, tapi nanti penerimanya itu berbeda-beda. Jadi otomatis gitu ya. Nah, gitu dengan menggunakan fasilitas mail merge. Nah, bagaimana? Nah, kan sudah ada di modul, sudah Ibu terangkan juga kan. Nah, sekarang kita langsung ke praktek. Coba dicek di kolom chat-nya. Kita latihan sebentar untuk melihat progres kalian tentang pemahaman mail merge. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silakan dikerjakan dengan maksimal biar dapat nilainya baik, sehingga Ibu bisa lihat progres kalian bahwa kalian bisa mencapai tujuan yang pertama, yaitu kalian mengerti tentang mail merge. Oke, kita mulai ya. Yang lainnya silakan menyusul. Ayo, silakan dimulai. Hanya 5 soal kok. Udah semua? Oke, alhamdulillah. Di peringkat pertama, ada siapa? Peringkat pertama ada Bijak. Weh, congratulations for Bijak. Kedua ada Nur Damar, ketiga ada Hilda. Dan seterusnya. Oke, terima kasih. Oke, yang pertama, yang harus kamu siapkan, kamu buka
aplikasi Office Microsoft Word-nya dulu ya. Jadi kita buka Word-nya, lalu kemudian di sini, di Word-nya kita bikin master atau template-nya. Yang bisa praktek sudah kebuka semua Word-nya? Dinda sudah kebuka? Lagi buka, Bu. Oke, yuk. Misalkan kita akan membuat surat undangan, kan biasanya kalau sekolah itu kita mengadakan pensi ya. Nah, kalau kita lagi pensi gitu kan kita suka mengirim undangan ke sekolah-sekolah lain. Nah, kita akan bikin surat undangan ke sekolah lain yang penerimanya itu pasti berbeda-beda karena kita kan mengundang beberapa sekolah gitu ya, tetangga kita gitu kan. Nah, caranya biar nggak manual kamu tulis ini untuk ketua OSIS SMA sekian. Nah, jangan pakai pulpen lagi tapi dengan menggunakan fasilitas mail merge ini. Nah, langkah pertama yang harus kamu siapkan ya ini, kamu buka dulu Microsoft Word-nya. Terus kalau sudah, kita ketikkan. Nur Damar, sudah selesai? Sudah, Bu. Udah, oke. Ini kalian simpan aja dulu. Kalian klik file, terus kemudian kalian save. Tempatnya di mana gitu ya. Nah, kita misalkan nanti tempatnya harus sama gitu ya, taruh di My Dokumen, kemudian kalian bikin folder boleh. Misalkan ini foldernya latihan 1 gitu ya. Terserah kalian untuk penempatan. Ini misalkan namanya master surat. Oke. Kalau sudah diklik tombol save. Oke, buka Microsoft Excel. Sudah terbuka Microsoft Excel-nya? Nur Damar, Excel sudah kebuka Nur Damar? Sudah, Bu. Oke. Ya, kalau sudah Excel sudah kebuka, nah sekarang di sini kita bikin datanya. Tadi kita butuh apa aja? Yang pertama tadi kita butuh yang namanya nomor surat. Gitu ya, nomor surat. Oke. Geser. Terus habis nomor surat tadi kita butuh apa lagi? Nama siswa ya. Nah, kalau sudah kita siapkan data penerimanya siapa aja, nah ini kita simpan. Nah, ini kita simpan. Nah, simpannya di satu folder sama yang tadi, yang master Word-nya gitu ya. Nah, tadi kan Ibu bikin sininya di sini nih. Nah, sekarang ini sebagai misalkan data undangan. Gitu ya. Kalau sudah, kita klik tombol save. Data Excel-nya harus kita close supaya kita nanti bisa manggil dia gitu ya. Di close, biarkan kita kembali ke aplikasi Microsoft Word-nya, ke master soalnya, ke template-nya. Kalau sudah, sekarang kita mulai memanggil. Kita memanggil data yang ada di Excel tadi. Caranya, kalau sudah tampilan di Word, sekarang di sini ada fasilitas namanya mailing. Ya, diklik sini menu mailing. Kemudian di menu mailing ini ada di sini namanya select recipient. Ada ya, diklik di yang tanda panah ini, nanti kalau kamu klik nanti akan muncul 3 fasilitas. Nah, kita kan menggunakan data di Excel gitu ya. Berarti kita pilihnya yang use an exciting list gitu ya. Diklik yang fasilitas yang kedua. Pilihan yang kedua, diklik. Nah, nanti akan muncul tampilan dia meminta kita mau ngambil datanya di mana nih, gitu namanya data source ya. Dah, kita cari data Excel kita tadi kita taruh di mana. Gitu. Oke. Nah, kemudian muncul select tabel. Dah, kalau ini secara otomatis sudah terpilih ya yang sheet 1, kemudian kamu klik tombol OK. Diklik tombol OK-nya. Nah, kita kan mau otomatisin apa nih? Kita manggil apa? Kita blok dulu yang nomor surat. Artinya kita akan memanggil secara otomatis data-data yang termasuk ada di dalam kolom nomor surat gitu maksudnya. Kita blok dulu. Nih, ulangi dulu. Di blok nomor surat, kemudian insert merge field. Ya, diklik. Nah, karena nomor surat berarti kita pilihnya yang apa? Nomor surat juga gitu ya. Diklik nomor surat. Nah, nanti dia kalau tahu udah benar kepanggil atau tidak, ini nih ada perubahannya nih. Ada tanda
sikunya kanan kiri. Artinya kita sudah memanggil secara otomatis. Lakukan hal yang sama. Kita kan juga mau otomatisin nama siswa nih. Berarti di blok. Selesai sampai sini dulu. Ayo. Dinda, Rosita, Nurul, Nurdamar, Purnama, sama Nabila sudah sampai sini? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Alhamdulillah. Nah, terus kalau sudah, gimana Bu ngelihat hasilnya gitu ya? Untuk ngelihat hasilnya, nih, di sini ada fasilitas namanya preview result. Ketemu? Ada ya, kelihatan ya? Nah, tinggal kamu klik aja. Nah, lihat perubahannya gitu ya. Di sini perubahannya, berarti ini si penerima pertama. Jadi nomor surat penerima pertama namanya adalah si Hilda. Dia kelas MIPA 1, dia berasal dari SMA 1, begitu. Tadi kan kita punya tiga surat, Bu, ada apa 3 undangan, Bu, gitu. Ya udah, ini di sini ada next, untuk next-nya. Nah, klik kanan sekali, itu adalah penerima yang kedua. Penerima kedua itu tadi adalah Purnama. Yang ketiga siapa? Nah, ketiga tadi adalah M. Raffi. Ini bisa kamu gunakan untuk membuat undangan secara jumlahnya massal. Jadi nggak perlu persatu. Mau berapapun dia bisa kamu gunakan. Gitu ya. Oke, coba Nurdamar. Boleh Ibu lihat Nurdamar? Boleh, Bu. Nah, kita simak ya hasil pekerjaan dari Nurdamar. Oke, coba Nurdamar untuk penerima yang keduanya. Oke, penerima ketiganya. Oke, good job Nurdamar. Terima kasih. Muhammad Raffi. Iya, Bu. Yo, coba simpulkan materi untuk hari ini, Raffi. Kesimpulannya, tadi kita belajar fasilitas di dalam Microsoft Word yang digunakan untuk membuat surat secara massal. Nah, terus template dan tujuannya penerimaannya berbeda-beda. Contohnya itu ada mail merge. Contohnya mau bikin apa? Bikin surat. Bikin surat. Iya. Undangan. Oke. Bikin surat undangan. Fasilitasnya namanya apa tadi? Fasilitas yang kita pakai namanya mail merge. Oke. Good job. Terima kasih Muhammad Raffi. Thank you. Silahkan dipimpin doa Ketua kelas. Ya, mari kawan-kawan untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Bijak. Ya, terima kasih semuanya. Salam sehat semuanya. Sampai ketemu di pertemuan kita berikutnya. Tetap sehat ya Naya, tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.